Selamat hari Sabat, saudara-saudara. Semoga Sabat ini tetap Sabat yang menggembirakan. Ya, berkat surga sepanjang Sabat ini akan menjadi bagian kita semuanya. Saudara-saudara sekalian, ayat inti tadi di dalam Matius pasal 24 ayat 44 dikatakan, sebab itu hendaklah kamu juga sedia, karena anak manusia atau Yesus Kristus itu datang pada saat yang tidak kamu duga. Ayat ini benar adanya, saudara-saudara sekalian. Ayat ini benar. Yesus Kristus akan datang pada saat yang tidak terduga. Tetapi mari kita lihat di dalam Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Karena jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Jadi bagi mereka yang tidak berjaga-jaga, maka kedatangan Yesus itu tiba-tiba akan datang kepada mereka seperti pencuri. Tetapi bagi mereka yang berjaga-jaga, mereka akan tahu waktunya. Itulah janji firman Tuhan. Kalau kita pelajari dari dulu sampai sekarang ini, kita belajar di Alkitab bagaimana para nabi zaman dahulu memberitakan nubuatan-nubuatan yang akan terjadi sehubungan dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan pernyataan Alkitab, pernyataan dari tulisan Roh Nubuat dengan jelas mengatakan Tuhan itu tidak pernah dia tiba-tiba muncul. Segala sesuatu itu harus dia beritahukan sebelumnya. Begitulah nubuatan sehubungan dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Termasuk semua nubuatan-nubuatan yang akan terjadi, yang sudah pernah terjadi dan yang akan terjadi. Yang kita tunggu nubuatan yang besar adalah ketika undang-undang hari Minggu atau Sandelo itu akan disahkan. Ini yang terdekat yang kita sementara tunggu. Dan itu bagi umat Tuhan yang berjaga-jaga, yang bersedia akan tahu. Bagaimana kita tahu? Pelajari Alkitab, pelajari firman Tuhan, pelajari tulisan Roh Nubuat. Di sana dinyatakan hal-hal yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa di akhir zaman. Sekarang ini saudara, banyak sekali, sudah banyak, terlalu banyak penipuan yang diadakan oleh setan. Yang saudara dan saya sadar atau tidak sadar dengan menggunakan agama. Dengan menggunakan gereja, dengan menggunakan hal-hal yang kelihatan rohani, kelihatan baik, tapi itu tidak benar. Bagaimana kita tahu? Belajar Alkitab. Penipuan setan semakin hari semakin halus, semakin mirip dengan kebaikan, dengan hal-hal rohani yang kita jalankan sampai saat ini. Itu penipuan setan. Bagaimana kita tahu? Belajar Alkitab. Belajar firman Tuhan. Di dalam tulisan Roh Nubuat, peristiwa akhir zaman, halaman 45. Adalah baik bagi kita menggunakan waktu 1 jam setiap hari untuk merenungkan hidup Kristus. Kita harus melakukannya selangkah demi selangkah, dan biarlah daya imajinasi kita, daya hayal kita membayangkan setiap gambaran peristiwa-peristiwa saat-saat Yesus sebelum mati di kayu salib. Lebih lanjut dikatakan, kalau kita bayangkan peristiwa di mana Yesus sebelum dia mati di kayu salib pada hari Jumat itu, kalau kita bayangkan, maka kita akan mendapatkan
kuasa untuk melawan cobaan, melawan kejahatan yang datang dalam satu hari ke depan. Gunakan waktu 1 jam aja. Dikatakan lebih lanjut dalam tulisan Roh Nubuat ini. Peristiwa akhir zaman, halaman 45. Satu-satunya pertahanan terhadap kejahatan adalah berdiamnya Kristus dalam hati melalui iman dalam kebenarannya. Kecuali kita berhubungan erat dengan Allah, maka kita tidak pernah dapat menahan pengaruh-pengaruh yang tidak terpuji, kecintaan diri, pemanjaan diri, godaan, dosa, semua kejahatan. Kalau Kristus tidak tinggal, nggak bisa kita menghadapi satu hari cobaan. Setan punya penipuan semakin halus, sulit untuk membedakan ini dari setan atau tidak. Karena dia sudah masuk dalam gereja. Dia sudah tahu waktunya sudah sangat singkat di depan. Kalau kita pelajari, benarkah umur dunia, umur dosa di dunia ini 6.000 tahun? Roh Nubuat katakan demikian. Kalau kita pelajari secara khusus, di dalam buku Kemenangan Akhir dikatakan, pada saat Yesus mati di kayu salib, itu tahun 31 Masehi atau AD. Pada saat itu umur dunia 4.000 tahun. Tahun 31 AD. Dunia ini berumur 6.000 tahun. Dosa yang ada di dunia ini. Jadi kita hitung dari sejak Adam dan Hawa berdosa. Sampai Yesus mati di kayu salib, umur dunia itu 4.000 tahun. Dan dosa di dunia ini akan berakhir 6.000 tahun. Di mana setan dan agen-agennya mencoba untuk menggoda, mengacaukan saudara dan saya. Supaya mengikuti dia. Tahun 31 sudah 4.000 tahun. Kapan 6.000 tahun? Tambahkan saja 2.000. 2031. Bukan saya yang katakan, tapi tulisan ilham Roh Nubuat. Bagaimana kita mau menghadapi tipuan-tipuan setan yang begitu hebat? Karena di dalam dunia keagamaan, dalam kerohanian, setan masuk di sana. Dia Dia kacaukan umat-umat Tuhan. Dia buat reformasi-reformasi yang kelihatannya baik, tapi tidak benar. Dan itu dikatakan Roh Nubuat reformasi palsu. Reformasi palsu banyak, saudara. Saudara disuruh berdoa 777, 1752. Bukan seperti itu. Berdoa itu dilakukan setiap saat. Itu yang Alkitab katakan, berdoa senantiasa. Berdoa itu sama dengan nafas, kehidupan rohani. Sama dengan kita bernapas secara jasmani. Kalau beberapa detik, hitunglah 1-2 menit kita tidak bernapas. Masih hidupkah kita? Mati. Jadi doa itu harus setiap detik. Setiap kita menghela napas, itu doa kita. Hubungan kita dengan Tuhan di dalam pikiran kita dan dinyatakan dalam kata-kata dan perbuatan. Itu doa kita. Selalu fokus kepada kebenaran, kepada kehendak Tuhan. Jadi bukan saat-saat tertentu saja. Mungkin secara pribadi-pribadi kita punya waktu berdoa khusus. 1 jam, 2 jam. Kita ambil waktu. Bisa dia tengah malam, bisa subuh. Tetapi doa itu harus tidak berkeputusan. Supaya setan tidak punya celah untuk mencobai saudara dan saya. Bukan saat-saat tertentu doa. Doa itu senantiasa. Tidak berkeputusan. Saudara-saudara, salah satu yang Yesus ajarkan kepada kita dalam tulisan Roh Nubuat tadi katakan, kalau Yesus tinggal di dalam kita, Roh Kudus melalui Yesus Kristus melalui Roh Kudus tinggal dalam kita, maka kuasa kegelapan ini yang mencoba untuk menggoda kita disingkirkan. Kita tahu tubuh kita ini adalah milik Yesus. Ketika dia mati di kayu salib, 1 Korintus 6 ayat 19-20 katakan apa? Otomatis kita ini milik dia.
Kita sudah dibeli, harganya sudah lunas ketika darah Yesus itu tercurah di kayu salib. Lunas, saudara. Artinya apa? Saudara dan saya adalah hamba Kristus. Dan kita punya majikan baru adalah Kristus. Sebenarnya Yesus bisa lakukan apa saja kepada kita. Memaksakan kita, menurut kamu. Kamu kan sudah jadi hamba saya, budak saya. Ikuti. Tetapi itu tidak dilakukan. Dengan kebebasan memilih, Tuhan masih berikan kepada kita. Sejauh itu, saudara-saudara sekalian. Penurutan kita kepada Tuhan, kepada Kristus, kepada hukum-hukumnya, seharusnya dengan gembira sukacita. Karena kita apa? Bersyukur sudah ditebus oleh Yesus. Dan kita dianggap seperti apa? Tidak berdosa. Ketika kita datang kepadanya memohon pengampunan. Untuk tidak berdosa lagi. Saudara-saudara sekalian, karena kita berbicara, kita sudah berada di penghujung sejarah dunia. Nggak lama lagi kan? Berapa tahun lagi? Kalau hitung-hitungan. Artinya begini. Di dunia ini ada umat pilihan. Ya. Ada umat pilihan. Dengan masalah-masalah, dengan penderitaan yang ada, yang dibuat oleh iblis yang datang kepada kita dalam 3 tahun terakhir ini, ya, maka Tuhan melihat penderitaan umat-umat Tuhan. Jadi di dalam Matius pasal 24 ayat 22 berkata, dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena ada orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Saudara, masa kesukaran awal, ya, menjelang masa kesukaran besar, bagaimana yang dinyatakan oleh firman Tuhan dan beberapa tulisan nubuat, itu sangat hebat sebenarnya. Jangankan masa kesukaran besar, awal saja sudah begitu hebat. Dan kita sementara merasakan masa kesukaran pra-awal. Saya boleh katakan, ini istilah-istilah di Alkitab dan Roh Nubuat. Begitu hebat. Bagaimana masa kesukaran awal itu? Ketika Undang-Undang Hari Minggu, Sandelo itu disahkan di Amerika Serikat. Kongres Amerika Serikat akan mengesahkan Undang-Undang Hari Minggu pada tengah malam. Sementara orang tidur di Amerika Serikat. Kalau di Indonesia, kita terjaga. Kita sementara beraktivitas, melakukan apa? Kegiatan, pekerjaan. Pada saat Sandelo disahkan oleh Kongres Amerika Serikat, itu penentu hidup saudara sebenarnya. Kita nggak tahu. Karena beberapa saat kemudian, ini yang dikatakan dengan final shaking. Penggoncangan terakhir di kalangan umat Tuhan. Menentukan saudara untuk bisa dimeteraikan atau tidak. Sangat dekat peristiwa itu, saudara, ya. Di dalam beberapa pendapat berdasarkan fakta penggenapan nubuatan yang ada, diperkirakan Sandelo itu sekitar 2024-2025 plus minus. Bisa lebih cepat, bisa nambah 2024-2025. Berapa lama? Dekat, sangat-sangat dekat. Saudara, saya harus menyatakan ini karena kita tidak tahu waktu kita ke depan untuk bertemu kembali atau tidak, karena kita dengan kesibukan kita masing-masing, ya, dan aktivitas kita. Jadi pekabaran malaikat ketiga yang harus kita sampaikan sudah harus sangat nyaring, senyaring-nyaringnya sekarang. Kalau tidak, saudara dan saya akan tertidur terus. Saudara-saudara sekalian, di dalam firman Tuhan ini ada beberapa kutipan yang harus saudara dan saya ketahui. Walaupun beberapa dari kita sudah tahu, tapi kita perlu ketahui. Berbicara tentang keselamatan. Siapa yang akan diselamatkan kalau begitu? Kayaknya mengerikan peristiwa itu. Siapa yang akan diselamatkan?
Saya harus bacakan beberapa kutipan roh nubuat. Peristiwa akhir zaman, halaman 168. Banyak orang yang belum memiliki kesempatan seperti yang kita punyai akan masuk surga di hadapan mereka yang telah memiliki terang yang besar itu, tetapi tidak berjalan di dalamnya. Banyak orang yang hidup sesuai dengan terang terbaik yang mereka punyai dan akan dihakimi menurut terang itu. Kita yang sudah ada di dalam kebenaran, di dalam kandang yang benar ini, sebagai umat yang sisa, umat yang benar, kita juga perlu tahu ada banyak juga yang di luar sana yang belum bergabung dengan kita. Dikatakan mereka memiliki terang kecil, terang khusus kebenaran. Tetapi ketika mereka menjalankannya, maka mereka dihakimi menurut terang yang mereka miliki. Kalau mereka jalankan dengan benar, mereka diselamatkan, akan dapat meterai juga. Lebih lanjut dikatakan, semua orang harus menantikan waktu yang ditentukan itu, sampai amaran itu sudah mencapai seluruh penjuru dunia, sampai terang dan bukti yang cukup telah diberikan kepada setiap jiwa. Sebagian orang akan mendapat terang yang lebih sedikit dibanding yang lain, tetapi masing-masing akan dihakimi menurut terang yang diberikan. Saya yakin Roh Kudus akan menuntun saudara sesuai dengan terang yang saudara terima. Artinya, selama saudara sudah belajar firman Tuhan, kebenaran itu, maka Tuhan akan menilai sesuai dengan terang yang ada pada saudara. Ketika saya ungkapkan semua kebenaran firman Tuhan ini, mungkin nilainya 100, tetapi saudara baru sampai 20, maka Roh Kudus akan menuntun saudara untuk menerima sampai 20. Kalau saudara sudah dapat 50, saudara akan dapat 50. Apa yang disampaikan dalam firman Tuhan saat ini. Jadi masing-masing kita akan menerima sesuai dengan apa yang kita miliki. Tetapi kalau ada sesuatu yang baru, berdoa. Minta tuntunan Roh Kudus. Sehingga apa yang dinyatakan itu kita akan mengerti. Saudara, ini tolong disimak yang berikut ini kutipan. Jangan ada yang tertidur. Jangan ada yang tidak memperhatikan, karena ini berhubungan dengan keselamatan. Dan saudara yang tidak perhatikan berdosa, tidak mendengarkan sekarang, karena saudara sudah ada di sini. Peristiwa akhir zaman 169. Tidak seorang pun akan dipersalahkan karena tidak memperhatikan terang dan pengetahuan yang tidak pernah mereka miliki. Jadi kalau belum pernah dengar, tidak akan dipersalahkan ketika tidak menjalankannya, kebenaran itu. Dan yang tidak dapat mereka peroleh. Tidak pernah dengar, tapi mereka sulit mendapatkannya karena tidak ada yang memberitakan kebenaran itu. Maka orang itu tidak akan dipersalahkan, tidak akan dihakimi oleh Tuhan. Tetapi, saudara, tolong dengarkan. Tetapi banyak orang yang menolak untuk menurut kebenaran yang disampaikan kepada mereka oleh wakil-wakil Kristus, sebab mereka mau mengikuti standar dunia. Dan kebenaran yang sudah sampai kepada pengertian mereka, terang yang telah bercahaya dalam jiwa mereka, akan mempersalahkan mereka dalam penghakiman. Mereka yang sudah mendapat kesempatan mendengar kebenaran, namun tidak mau repot mendengar atau memahami, karena menganggap kalau mereka dengar, kalau mereka tidak dengar, mereka tidak akan dituntut. Mereka ini akan divonis bersalah di hadapan Allah. Sama seperti kalau mereka sudah mendengar tetapi menolak. Jadi jangan anggap pelajaran sekolah sahabat tadi diskusi. Lebih baik kita udah tidak dengar sama sekali, karena dituntut. Sama kualitasnya dengan orang yang sudah dengar tidak menjalankannya. Sama. Dia bilang, tidak mau dengar. Berdosa. Dihakimi oleh Tuhan. Tidak akan ada maaf bagi mereka
yang memilih berjalan dalam kesalahan. Padahal mereka bisa mengerti apa itu kebenaran. Dikirim WA Japri tentang firman Tuhan. Mereka lihat-lihat dah, lewatin aja, hapus. Berdosa, tidak mengikuti atau tidak membacanya. Peristiwa akhir zaman 169. Saudara-saudara sekalian, karena waktunya sudah sangat dekat. Kita perlu melihat berbagai penipuan setan yang ada sekarang ini. Saya mau bawa pikiran saudara kepada Wahyu pasal 13. Ya. Inilah puncak di mana dunia akan terbagi jadi dua golongan. Ya. Pertama, dunia Kristen. Dunia Kristen akan terbagi dua. Satu hari Sabtu, satu hari Minggu. Terbagi dua. Kemudian setelah spiritisme bekerja, maka di seluruh dunia akan ada dua penyembahan. Mau agama apapun. Hari Sabtu atau hari Minggu. Karena spiritisme bekerja. Apa itu spiritisme? Setan akan menyerupai orang-orang yang sudah mati. Apakah saudara-saudara kita yang sudah mati? Tokoh-tokoh agama yang sudah mati, para rasul, nabi-nabi yang sudah mati dari semua agama, seolah-olah dibangkitkan mereka, seolah-olah hidup. Padahal itu penipuan setan. Setan menyerupai itu. Lalu tokoh-tokoh agama, para nabi, para rasul akan mengatakan apa? Semua ibadah itu hari Minggu. Semua harus ke sana. Agama apapun. Dan ini harus kita ketahui, penipuan setan yang sangat luar biasa. Dan dikatakan dalam tulisan Roh Nubuat, banyak yang tertipu, kalah, dan akan mengikuti ini. Saudara-saudara sekalian, itu yang harus kita ketahui. Ya. Caranya bagaimana? Caranya tidak kentara. Tapi dalam 3 tahun terakhir ini, caranya sudah dilakukan oleh setan, oleh iblis. Saya bacakan dalam Wahyu pasal 13. Ayat 16. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual, selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa bijaksana, ia menghitung bilangan binatang itu. Bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, 666. Tanda binatang di tangan kanan dan di dahi. Kalau bahasa Inggris jelas, New King James Version. Tanda binatang itu bukan ditempel di sini, dimasukkan di dalam. 3 tahun terakhir ini. Ini mengarahkan kepada seluruh orang, semua orang, besar, kecil, kaya, miskin. Kalau tidak punya itu, tidak bisa jual beli, nggak bisa dagang, nggak bisa belanja. Sekarang ini saudara-saudara sekalian, saya perlu memberitahukan, dulu yang namanya suntikan itu untuk kesehatan. Benar? Benar tidak? Apakah sekarang itu untuk kesehatan lagi? Dalam perjalanan yang ditanya apa? Tiket? Apa yang ditanya? Ada enggak? Bukan kesehatan lagi. Urus administrasi, apa yang ditanya? Mana sertifikatnya? Lihat ini semua. Saudara-saudara sekarang, saudara lihat perkembangannya. Semua transaksi, apapun itu sekarang apa? Dilihat melalui ini. Enggak ada yang enggak, bukan masalah kesehatan lagi, enggak ada. Saudara dituntun di dalam Wahyu pasal 13 ayat 16 dan 17.
Apa artinya? Kita semua orang seluruh dunia sementara dituntun untuk itu. Secara sadar atau tidak sadar, ke sana kita arahnya. Kita akan menerima tanda binatang atau tidak. Meterai Allah atau tidak. Meterai Allah adalah pemeliharaan hari Sabat Tuhan, hari ke-7, hari Sabtu. Kalau tanda binatang, hari Minggu. Saya harus nyatakan ini. Ketika pada waktunya terjadi, saudara akan tahu, saya sudah katakan, supaya tidak berhutang nyawa saya kepada saudara-saudara. Waktu itu kalau sudah terjadi. Sekarang ini saudara, sekian ratus negara, hampir 200 negara, sudah sepakat untuk membuat apa? Digital currency. Mata uang digital dunia satu. Bagaimana mengenal orang punya ini atau tidak? Di Cina, sekarang mereka cuma pakai ini. Transaksi. Kaki 5, yang jual-jual sayur, pedagang-pedagang kecil, semua pakai ini. Nggak ada cash. Sekarang. Cina. Dan itu akan merambat ke seluruh dunia. Selalu dimulai di Cina. Penyakitnya juga di China, benar. Tapi ada satu negara yang akan mendukung spiritisme. Afrika Selatan. Semua presiden Afrika Selatan yang terpilih itu agen New World Order. Saudara perhatikan, agen-agen setan sementara bergerak hebat. Afrika lewat Afrika Selatan, Amerika Serikat, Asia, China. Dan jangan lupa, Indonesia masuk sebagai yang jadi tokoh. Saya harus katakan ini karena waktunya udah sangat singkat. Saudara jangan tertidur terus dalam kerohanian. Tiba-tiba apa? Hancur dunia. Lockdown di mana-mana. Saudara tidak bisa lepas dari masalah itu. Saya harus kasih tahu itu. Saudara menganggap peristiwa-peristiwa itu biasa-biasa saja. Ini sudah sangat-sangat luar biasa. Jangan saudara kaget nanti melihat peristiwa itu. Padahal dari awal sudah digiring kita. Dari awal sudah digiring. Sampai nanti peristiwa besar itu terjadi. Kita boleh melihat nanti tahun ini. Bulan November ini. Kita lihat peristiwa besar apa. Ketika penandatanganan nanti terjadi ya. Dan seterusnya. Saudara-saudara sekalian, bagi umat Tuhan yang bersedia berjaga, tahu peristiwa itu. Apakah kedatangan Yesus yang kedua kali, peristiwa penyatuan dunia oleh kuasa-kuasa dunia, binatang pertama, binatang kedua, lalu spiritisme bekerja. Kita akan tahu semua ini. Minta doa. Banyak penyerahan, banyak puasa juga. Supaya kita diberikan apa? Kejelian untuk mengetahui peristiwa-peristiwa yang ada sekarang ini. Supaya kita antisipasi. Jangan berdiam diri, merasa enak, nyaman saja. Saudara disodorkan sembako, disodorkan kemudahan-kemudahan, saudara tidak apa? Tidak sadar. Semua untuk apa? Menjerat saudara. Pada waktunya saudara tidak akan lepas. Saudara-saudara sekalian, inilah kabaran firman Tuhan. Ya. Walaupun tidak semuanya, tapi saya harapkan kita mengantisipasi dengan pertolongan Tuhan supaya jangan sampai kita yang sudah tahu yang ada dalam kebenaran, kita akan tergoncang keluar. Kitalah yang akan menerima tanda binatang itu. Sudah dimulai. Orang-orang yang tidak mendapatkan tanda binatang, mereka akan dicap melalui meterai Allah. Meterai Allah adalah hari Sabat. Tidak ada yang lain. Meterai Allah hari Sabat, hari ke-7, hari Sabtu. Di luar dari itu tanda binatang. Sekarang belum berlaku. Tetapi saudara sementara diarahkan. Semua kejahatan-kejahatan yang menyimpang dari Alkitab, dari kebenaran, yang membuat Allah itu menjadi musuh kita,
saudara sementara menerima tanda binatang dalam tanda kutip, yaitu apa? Pelanggaran-pelanggaran hukum Taurat. Tanda binatang puncaknya ketika apa? Sudah disahkan hari Minggu untuk dipaksa diikuti. Maka itu menjadi tanda binatang yang dinubuatkan dalam Wahyu pasal 13. 666 adalah oknum yang sangat jahat, yang menjadi pelopor di dalam pelaksanaan Sandelo. 666. Saudara-saudara sekalian, ini pelajaran kita pada sahabat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, sekaligus mempersiapkan kita tentang harinya yang sudah tidak lama lagi. Dalam nama Yesus, amin.